dan latihan perang ini kan menjadi sinyal utama. Kalau menurut saya itu sinyal utama bahwa Iran itu tidak berdiri sendiri, tapi kita ada pendukungnya, kita ada backbone, ada backingannya yang lebih kuat. Saya melihat Board of Peace itu kayak semacam paradoks ya. Namanya saja Dewan Perdamaian. Tapi ketuanya Presiden Donald Trump justru mengumbar ancaman perang di mana-mana. Ya, Sobat Sindo, ketemu lagi di Sindoskop dan kita akan membahas isu-isu yang menarik ya, yang belakangan ini menjadi buah bibir. Nah, salah satu yang menarik adalah isu di internasional terkait soal serangan atau persiapan perang antara Amerika dan Iran. Sementara di satu sisi, di Amerika sendiri, Board of Peace gitu ya, sedang mengadakan pertemuan, termasuk juga mengundang Presiden Prabowo Subianto dari Indonesia untuk hadir ke sana. Nah, ini sebenarnya seperti apa gitu? Nah, bagaimana situasi yang terjadi di Timur Tengah dan terus kemudian apa sebenarnya manuver yang akan dilakukan oleh Amerika Serikat termasuk dengan mengundang Indonesia ke Board of Peace. Bersama dengan saya sudah ada kawan-kawan redaktur dari Internasional Sindo, ada Mas Imin dan juga ada Mas Andika. Nah, ini kira-kira gimana nih? Kalau menurut Mas Andika dulu dah. Ini apa kita bahas tentang konflik dulu ya antara Amerika dan Iran yang memanas nih. Ini sebenarnya seperti apa sih situasinya sekarang? Kalau situasinya ya antara panas dan dingin ya. Kalau yang dingin kan kemarin kan sudah ada di Jenewa ya, di mana antara Amerika dan Iran sudah menyepakati istilahnya itu guidance principle. Jadi guidance principle itu kesepakatan awal untuk perundingan selanjutnya. Jadi sudah ada titik temu dan titik terang untuk perundingan negosiasi nuklir. Tetapi di sisi lain itu kan seperti hari ini itu kan Iran sudah sudah mengumumkan untuk menyetop itu Selat Hormuz itu kan. Itu kan Selat Hormuz itu kan akan menjadi lokasi latihan perang antara Iran yang diikuti Iran, kemudian Cina dan Rusia. Latihan perang ini kan bukan hanya latihan perang internal tetapi dengan melibatkan pihak lain yaitu Rusia dan Cina yang istilahnya menjadi pendukung utama Iran, dan latihan perang ini kan menjadi sinyal utama. Kalau menurut saya itu sinyal utama bahwa Iran itu tidak berdiri sendiri, tapi kita ada pendukungnya, kita ada backbone, ada backingannya yang lebih kuat gitu. Apalagi kedua negara itu juga mengirimkan kapal-kapal perangnya kan ke Selat Hormuz tersebut. Apalagi Selat Hormuz itu kan diprediksi akan menjadi titik medan perang yang sangat nanti ketika akan invasi itu akan menjadi istilahnya rencana seperti penenggelaman kapal ini kan ya, kapal induk Amerika yang sudah distrategikan oleh Iran, dan akan istilahnya Amerika juga akan membombardir itu kan rencananya, akan membombardir kapal-kapal perangnya gitu. Jadi seperti itu. Jadi panas sebenarnya dingin, unjuk gigi Iran dengan menggandeng Rusia dan Cina untuk berhadapan dengan Amerika. Iya, dan itu kan belajar dari pengalaman di Venezuela ya. Jadi kan ketika di Venezuela kan tidak ada backing secara terang-terangan, dan ini kan sudah dengan mengirimkan pasukan tempurnya dengan armadanya itu kan menunjukkan bahwa kita itu solid itu seperti itu. Nah, kalau dari Mas Imin sendiri melihat situasi kemudian Amerika ini mengadakan pertemuan Board of Peace gitu yang kayaknya kontradiktif banget gitu dengan apa yang terjadi di Timur Tengah. Nah, ini seperti apa sih sebenarnya manuvernya? Kalau saya melihat Board of Peace itu kayak semacam paradoks ya. Namanya saja Dewan Perdamaian. Tapi ketuanya Presiden Donald Trump justru mengumbar ancaman perang di mana-mana. Pertama menculik Presiden Venezuela Nicolas Maduro misalnya. Kemudian mengumbar ancaman lain di negara Amerika Latin seperti Meksiko, kemudian Kuba. Nah, yang mengerikan di Iran ini mengerahkan 2 kapal induk US Abraham Lincoln dan US Gerald Ford. Kemudian beberapa lusin kapal perang, hampir 80 jet tempur, termasuk jet tempur siluman F-35 dan F-22 Raptor. Kalau namanya Dewan Perdamaian kan harusnya
mengimplementasikan perdamaian. Faktanya justru mengancam perang. Meskipun berdalih bahwa penggunaan kekuatan untuk negosiasi. Negara mana sih yang mau negosiasi dengan istilahnya kepalanya ditodong senjata? Pasti akan pikir-pikir itu. Nah, kita lihat saja nanti seperti apa Iran itu. Iya, benar-benar. Dan ini menariknya adalah sebenarnya apa dibalik pertemuan ini gitu, kira-kira kalau menurut Mas Andika? Pertemuan yang Port of the Peace itu ya. Pertemuan itu kan kalau dalam agenda yang diungkapkan oleh Gedung Putih kan itu akan membahas rekonstruksi Gaza ya. Jadi kemarin yang pas waktu pertemuan yang di Davos, yang di Swiss itu kan masih hanya pengenalan, tetapi pas pertemuan yang di Washington yang akan digelar hari ini itu kan lebih ke arah realitas. Jadi programnya itu akan direalisasikan. Anggaran yang dikumpulkan kan sekitar 5 miliar dolar ya, atau 84 triliun, dan itu kan konsensus ataupun iuran ya, termasuk iuran bangsa Indonesia di situ juga. Jadi iuran itu kan sekitar 84 triliun itu kan nantinya akan digunakan untuk merekonstruksi Gaza. Tetapi belum jelas juga rekonstruksinya itu programnya kan akan seperti apa, apakah dikembalikan ke rakyat Palestina? Iya, atau seperti apa, tapi kemungkinan sih tidak. Kemungkinan ya rekonstruksi pembangunan kan itu kan menjadi ajang upaya Israel itu kelihatannya untuk lepas tangan gitu loh. Jadi lepas tangan. Jadi yang menghancurkan kan Israel, tetapi mereka tidak mau membangun kembali Gaza, tetapi yang membangun itu adalah yaitu dana-dana iuran dari Port of Peace. Jadi untuk untuk apa istilahnya gotong royong bersama di antara negara-negara di Port of the Peace itu. Yang kedua itu kan adalah rencana pengiriman pasukan itu, stabilisasi itu. Betul, kan. Indonesia juga ikut. Iya, kan? Indonesia kan udah dikatakan oleh TNI kan akan mengirimkan, tetapi kan jumlah totalnya itu kan kurang lebih 8.000 ya, 8.000 tentara yang yang secara keseluruhan. Nggak tahu juga jumlah yang akan dikirim oleh Indonesia berapa, kan nanti kan akan dibagi dengan Uni Emirat Arab ataupun beberapa negara yang lain. Tetapi itu juga masih menjadi polemik. Nanti tugasnya itu seperti apa gitu kan. Apakah tugasnya kalau yang di perjanjian 20 poin gencatan senjata Gaza atau perdamaian Gaza itu kan salah satunya itu adalah perlucutan senjata Hamas, dan itu kan nantinya akan menjadi dilema karena akan berhadapan langsung dengan Hamas. Kemudian kalau hanya sekedar seperti UNFIL itu ya, yang hanya pasukan yang ada di Lebanon itu kan hanya sekedar pengawasan dan lain sebagainya, mungkin masih oke. Tetapi ketika sudah melakukan perlucutan itu kan istilahnya itu kan menghalangi perjuangan rakyat Palestina untuk merdeka. Dan ada keberpihakan. Iya, keberpihakan. Jadi kan ini perlu istilahnya dilihat juga lebih dalam seperti apa itu nantinya efeknya jangka panjang. Jangan hanya sekedar mengirim aja gitu ya, dengan alasan kemanusiaan, tetapi harus tahu juga nih fungsi dan tugasnya mereka di sana ngapain. Kalau sampai akhirnya melucuti Hamas, artinya sudah terlibat dalam konflik membela salah satu yang bertikai kan gitu. Iya, dan Hamasnya sendiri kan sudah menyatakan penolakan. Jadi ketika ada penolakan, kemungkinan kan ada perlawanan. Betul. Dan itu kan bahaya juga. Gitu kan? Itu kan masalah keselamatan juga. Luar biasa ini. Jadi serba bingung sebenarnya kondisi di sana ya. Tetapi kalau menurut Caimin sendiri ke depan akan seperti apa ini? Sebenarnya kalau ngomong Port of Peace itu kita melupakan yang fundamental di Gaza. Port of Peace ini nggak pernah nanya apa sih maunya Gaza itu apa. Maunya rakyat Gaza itu pertama, dia itu ingin merdeka, mendirikan negara Palestina. Kemudian yang kedua, tentara Israel hengkang seluruhnya, hidup berdampingan, solusi dua negara. Itu yang diinginkan Indonesia juga kan. Nah, soal rekonstruksi dan lain-lain itu kan nanti mereka nggak pernah nanya itu. Dan saya nggak yakin ya rekonstruksi itu begitu penting sekarang ini. Karena yang mereka butuhkan adalah perang berhenti, negara Palestina merdeka berdiri, kemudian barulah infrastruktur dibangun.
Nah, board office ini malah terkesan apa namanya? Melangkahi step-step itu ya, yang fundamental gitu. Semacam proyek ya. Dana sebesar itu nanti untuk apa? Kemudian sebenarnya kan board office didirikan atas mandat resolusi Dewan Keamanan PBB. Tapi kan resolusi itu hanya untuk mengamanatkan gencatan senjata, akhir dari perang. Faktanya enggak kan, bahwa Donald Trump memperluas jangkauan dari fungsi board office ini menjadi bukan hanya Gaza tapi seluruh konflik global. Ini sudah menyalahi resolusi Dewan Keamanan PBB tanpa bermaksud tidak mendukung langkah pemerintah Indonesia untuk bergabung dengan board office sendiri. Nah, tapi kondisi di Gaza di bulan Ramadan ini seperti apa? Ya, yang semalam saya tulis itu kan ya hampir 1.100-an masjid itu kan hancur ya karena dibom oleh Israel. Jadi pas waktu malam taraweh, karena mereka kan tarawehnya ikut itu ya hari malam Rabu kemarin ya, Rabu, jadi ikut bersama dengan Saudi. Ya tarawehnya itu kan di bawah reruntuhan dan hanya menggunakan tenda atau terpal yang plastik aja, tapi mereka tetap bersemangat gitu kan, tetap ada semangat. Dan tetap yang menjadi fakta di ini kan bahwa fakta di lapangan yang ada di Gaza itu kan menunjukkan bahwa aspek-aspek dasar kebutuhan dasar itu kan belum terpenuhi, ya kan, pasokan bantuan kemanusiaan, makanan dan lain sebagainya kan juga terbatas, dan aspek ketenangan. Jadi ketika mereka sholat itu kalau yang saya lihat di video-videonya di Quds dan beberapa di media sosial itu kan dipantau sama drone-drone yang terbang rendah, gitu kan. Jadi istilahnya kan masih nggak tenang ya? Iya, tidak ada kegembiraan, tidak ada kehusukan, karena kan sholatnya gimana dipantau dengan drone-drone yang ya otomatis drone itu kan bukan hanya mengawasi, tapi kan sekarang udah dilengkapi dengan senjata, drone komunikasi dan lain sebagainya. Kan seperti itu. Jadi ya ini, apalagi sekarang rumah sakit di Gaza itu kan juga sebagian besar kolaps ya, sudah hancur. Jadi pasokannya juga ini sudah pasokan obat-obatan sangat minim. Apalagi ada riset terbaru itu kan bahwa jumlah kematian ataupun warga yang meninggal di Gaza itu sekarang itu kan justru bertambah semakin banyak karena banyak orang yang terluka itu kan, yang sakit itu kan meninggal gitu. Infeksi tidak dirawat dengan baik gitu kan, seperti itu. Jadi jumlah korbannya itu istilahnya itu nanti akan mati perlahan-perlahan. Itu kan menjadi suatu penyiksaan yang terus-menerus gitu. Dan dunia itu sebenarnya harus fokus ke situ, ke aspek kemanusiaannya terlebih dahulu gitu. Iya, baru kemudian pembahasan tentang restrukturisasi dan segala macamnya di Gaza gitu ya. Ini manusianya aja belum terurus gitu. Belum terurus, dan tetapi mereka masih memiliki semangat juang yang tinggi. Itu kan dibuktikan ketika perbatasan Rafah itu kan yang dengan Mesir itu dibuka. Justru yang keluar itu kan hanya yang sakit-sakit aja. Justru malahan banyak warga Gaza yang masuk. Ini kan menjadi tanda menjadi tanda. Berarti ketika penindasan, penjajahan dan gempuran itu terus-menerus dilakukan oleh Israel, tetapi mereka tetap ingin mempertahankan tanah airnya. Seharusnya itu harus dilihat dalam bagi bangsa Indonesia ketika ini mengambil posisinya. Itu harus direkam dengan baik ya, bahwa mereka hanya melepas orang-orang yang sakit, justru orang-orang yang sehat yang itu sudah balik. yang dari Rafah ya, dari Mesir gitu ya, balik lagi ke Palestina, ke Gaza gitu. Walaupun Israel kan pernah melakukan campaign ya, jadi membujuk warga-warga Gaza itu untuk keluar dari Gaza itu kan dengan diterbangkan kan, pernah ke Afrika Selatan, kemudian ke Ghana dan beberapa negara lain. Iya, pengusiran secara halus. Dan itu kan menggunakan yayasan-yayasan, itu menggunakan konspirasi. Tetapi itu pun tidak terlalu diminati. Iya, tapi akhirnya mereka tetap akan kembali lagi ke situ. Gitu. Nah, kalau Caimin kemarin sempat ada cerita juga, katanya ada imam masjid juga yang ditangkap ya, itu Masjid Al-Aqsa atau Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa benar ya? Itu gimana? Ya itu kalau saya melihat ya potret dari
pelanggaran norma agama ya yang dilakukan Israel. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu selama ini mengklaim bahwa tentara Israel itu tentara paling bermoral di dunia, katanya gitu kan. Faktanya dia mengabaikan norma-norma yang fundamental seperti kebebasan beragama aja dilarang. Kemudian kemarin ada pengakuan tentara Israel yang di video ini itu dia membunuh, memperkosa. Kemudian video-video yang membakar Al-Quran itu kan viral. Itu kontradiksi dengan klaim yang selama ini digambar-gambarkan rezim Zionis Israel. Tapi itu benar ya memang ya, video-video tersebut ya? Itu pengakuan mereka sendiri. Kalau bukan apa namanya, bukan AI, bukan klaimnya, bukan klaimnya jurnalis, bukan. Tapi benar-benar pengakuan tentara Israel. Iya, tapi ini juga masih menjadi dilema berarti ya, bahwa kondisi di sana sebenarnya belum 100% stabil. Dan terus kemudian bagaimana peran Board of Peace itu untuk menangani persoalan di sana gitu ya. Iya, yang fundamental tadi yang disampaikan juga belum selesai gitu. Iya, dan apalagi sekarang kan Israel itu sudah melirik tepi barat ya. Dia membuat undang-undang khusus di mana warga Israel itu diperbolehkan membeli tanah. Di tepi barat ya? Di tepi barat kan Yerusalem sama Yerusalem Timur, di situ kan ada Masjid Al-Aqsa gitu kan. Selama ini kan wilayah itu merupakan wilayah pendudukan dengan upaya pelegalan warga Israel gitu kan bisa membeli tanah, maka ya itu sama dengan sama dengan aneksasi, sama dengan pencaplokan yang lebih ini kan, lebih dalam sekali, lebih luas. Indonesia itu kan termasuk dari 80 negara yang anggota PBB yang ikut mengecam aturan tersebut. Tetapi kan kecaman ataupun kritikan itu kan nggak ngaruh nama Israel selama ya ada Paman Sam yang selalu mendukung. Dan Yordania itu kan sangat ini ya sebagai negara yang diberi wali untuk menjaga Masjid Al-Aqsa itu kan sudah ngomong ketar-ketir. Ketika tepi barat sudah dicaplok, maka yaitu Yordania, Suriah berikutnya akan merembet dan dalam rangka mewujudkan Israel Raya tersebut. Yang paling cukup berani untuk melawan Israel kan sebenarnya kan Iran ya. Sejauh ini iya. Dan makanya kemudian isu terkait soal perang besar-besaran itu antara Amerika dan Iran ini sebenarnya diprovokasi oleh kondisi di Gaza. Iya, diprovokasi oleh Iran, diprovokasi oleh Israel, karena kan Israel memiliki kepentingan agar tidak ada negara, istilahnya tidak ada negara di Timur Tengah yang lebih kuat dari Israel. Tidak ada negara di Timur Tengah yang memiliki nuklir selain Israel, gitu kan. Jadi dia tidak ingin ada pesaing, tidak ada negara-negara di Timur Tengah yang tidak tunduk sama dia gitu ya. Jadi dia akan jadikan musuh ya. Sekarang Suriah sudah di tangan. Irak kita kan udah semua. Betul. Jadi kan hanya tinggal ada Iran yang terjebak aja. secara perang ya, secara kekerasan, artinya dengan menggunakan cara kekerasan. Ada yang terjebak secara ekonomi juga sebenarnya negara-negara di Timur Tengah ya. Artinya ada perjanjian-perjanjian ekonomi yang akhirnya mengikat mereka untuk tidak macam-macam dengan Israel gitu. Ya, contohnya kita lihat Uni Emirat Arab ya. Uni Emirat Arab itu kan mereka sudah menjalin hubungan diplomasi. Kemudian Uni Emirat Arab kan juga mengandalkan wisatawan Israel ya untuk berlibur. Jadi perdagangan antara kedua negara itu juga sudah jalan. Bahkan kedua Israel Uni Emirat Arab itu kan dikabarkan sedang membangun proyek rel itu kereta. Antara kedua negara itu untuk memperlancar arus distribusi barang dan ekspor dan impor. Jadi ada indikasi memang, jadi kepentingan ekonomi itu kan di beberapa negara Arab itu kan akhirnya mau nggak mau tanda kutip tunduk gitu, karena kan juga mereka kan berbasisnya kepada kerajaan, ingin mengamankan kekuasaannya seperti itu. Iya, artinya semua cara dilakukan gitu ya. Tidak tunduk kita perang gitu. Kalau mau tunduk ya kita kan ada imbalannya seperti itu. Dan itu yang terjadi di Syria, terjadi di Irak gitu kan. Nah, hanya tinggal Iran mungkin yang masih cukup punya taring untuk melakukan konfrontasi dengan Israel, yang kemudian akhirnya dengan Israel dengan backupnya Amerika kemudian sekarang mulai ramai tadi untuk perang
terbuka gitu. Tapi akan mungkin terjadi nggak sih kira-kira perang terbuka antara Iran dan Amerika ini? Di atas meja, di atas teori bisa. Karena apa? Aset-aset transport Amerika sudah menumpuk di Timur Tengah, di Yordania, di Qatar, Al Udeid. Yang saya sebutkan tadi, dua kapal induk, belasan kapal perang, puluhan jet tempur. Itu semua sudah di sana semua? Sudah menumpuk. Dan para pejabat Amerika itu bilang dalam hitungan minggu atau hitungan hari perang bisa diluncurkan. Itu hanya menunggu komando Donald Trump. Jadi pemicunya apa kira-kira untuk perang nih, gitu? Bisa salah perhitungan, bisa jadi kan. Misalnya drone Iran kayak kemarin mendekati kapal induk, ditembak jatuh. Kemudian hal-hal sepele artinya. Iran bisa nggak terima, jadi nyerang bisa. Tapi kalau menurut yang saya baca itu di beberapa media Israel dan di beberapa Amerika itu ini bahwa klik itunya itu ketika ini baterai sistem pertahanan itu kan yang di pangkalan-pangkalan militer yang di Qatar, di Arab Saudi, kemudian di Bahrain itu sudah siap. Jadi mereka itu kan menyiapkan ini antisipasi serangan balasan gitu ya. Jadi ketika Iran melancarkan serangan balasan, Amerika itu kan harus menyiapkan sistem pertahanan rudalnya gitu. Ketika sistem pertahanan rudalnya sudah siap, ya itu bisa akan langsung menyerang. Apalagi kan sekarang yang USS Ford itu kan hampir mendekati ini kan di Selat Hormuz itu kan, belum terlalu dekat sih. Nanti ketika mereka sudah siap, itu kan dengan 2 kapal induk, itu kemungkinan itu kan dalam 1 minggu ataupun 2 minggu ke depan itu serangan invasi Amerika itu bisa saja akan terjadi. Bahkan itu kan kalau di peta-peta di media Israel itu sudah sangat jelas itu istilahnya titik-titik target yang akan diserang itu mulai dari pangkalan militer itu Garda Revolusi, kemudian mulai dari fasilitas pengayaan nuklir, kemudian tempat-tempat lokasi persembunyiannya itu Khamenei itu sudah menjadi target dan titik-titik, karena kan rencana invasi itu tujuannya itu kan untuk memicu revolusi dari rakyat Iran untuk menggulingkan Khamenei. Jadi mereka juga berpikir jangan sampai ketika kita menyerang jangan sampai tidak ada efek di masyarakat untuk melakukan perlawanan. Jadi akan percuma saja seperti perang yang 12 hari yang kemarin. Jadi kan ketika udah diserang kok tidak ada riak-riaknya, tidak ada perlawanan dari masyarakatnya. Jadi yang dibutuhkan kan pemicunya itu di dalam negerinya itu juga harus ini. Tapi gagal itu ya, berarti ya kemarin ya, memicu perang horizontal di Iran itu. Dibilang gagal apa nggak sih sebenarnya? Perang 12 hari ya, kalau tujuannya menggulingkan rezim jelas gagal. Gagal kan? Gagal. Karena ya seperti yang kita ketahui, justru rakyat itu bersatu mendukung pemerintahnya. Terlepas dari pro kontra kebijakan kerasnya terhadap demonstran kan. Kemudian belajar lagi dari demonstrasi terbaru kemarin, meskipun ribuan yang tewas, toh rakyat Iran masih mendukung pemerintahnya. Nah, yang dikhawatirkan kalau nanti perang itu justru efeknya, Bang. Kalau Selat Hormuz ditutup, distribusi minyak dunia tersendat. Dampaknya apa? Seluruh ekonomi di dunia akan terkena dampak. Harga gas melambung, termasuk Indonesia kan. Meskipun Amerika sekarang udah menguasai Venezuela, nggak ngaruh ya? Iya, belum terlalu besar juga kan baru kemarin ya. Jadi lahan-lahan tambang barunya belum dibuka lagi gitu. Belum proses akuisisi yang ini ya, yang total ya. Tapi benar juga kalau misalnya selat itu ditutup ya berarti distribusi minyak itu juga akan bermasalah ya. Iya, gangguan itu kan juga penerbangan udara ya. Penerbangan udara seperti wisata gitu kan. Wisata itu kan juga akan terganggu. Jadi geopolitiknya itu akan semakin panas karena kan beberapa informasi di intelijen di Israel dan di Amerika itu sudah mengatakan bahwa perang antara
Iran dan Amerika itu kemungkinan akan terjadi dalam beberapa minggu. Jadi bukan hanya 12 hari, bahkan ada yang memprediksi sampai 2 bulan. Jadi akan terjadi perang yang berlarut-larut. Karena kan tujuannya kan menggulingkan Khamenei selama belum terguling. Itu kan berarti pasti akan perang terus. Akan perang terus kan seperti itu. Berarti ini seperti kejadiannya sama dengan Irak ya? Penggulingan Saddam. Kalau penggulingan Saddam itu kan aliansinya aliansi skala besar. Skala besar sih ya. Iya, skala besar. Betul. Isunya juga sama kan. Itu kan dulu senjata pemusnah massal biologis. Iya. Kalau ini kan senjata nuklir. Isunya kan isunya sama. Mainan isunya itu aja. Iya. Seperti itu. Tapi yang jadi pembeda sebenarnya Iran ini didukung sama Rusia dan Cina. Yang juga raksasa juga sebenarnya di dunia. Dan mereka juga punya kepentingan kan sebenarnya pasti. Ya minyak kepentingannya. Iya kan, untuk mendukung Iran ini kan. Dukungan politik iya, tapi kalau dukungan militer secara langsung saya ragu. Oh mungkin terselubung kali ya? Ya, dari perang 12 hari kemarin aja Cina Rusia nggak bantu kan? Nggak bantu ya? Makanya, berarti ini adu kekuatan ini belum tentu juga menunjukkan kekuatan militer dari Rusia dan Amerika ya, karena mereka juga pasti main aman ya. Kebetulan Rusia sedang sibuk dengan perangnya di Ukraina. Kemudian Cina itu kan mainnya gini, kalau dia tidak menguntungkan secara ekonomi, dia oportunis lah. Dia kan nggak akan membantu. Gitu. Nah tetapi yang menarik sebenarnya ketika Rusia dan Cina itu menunjukkan dukungan, Taliban juga menunjukkan dukungan terhadap Iran ya. Iya, itu karena ini ideologis saja. Lebih kepada ideologis. Meskipun mereka sebenarnya nggak akur juga karena perbedaan kan ideologis. Perbedaan Syiah dan Sunni kan memang agak susah. Tetapi yang seperti dikatakan Cak Imin memang secara langsung Rusia dan Cina memang tidak akan misalnya diinvasi tidak akan langsung ikut membela, tetapi persiapan itu kan istilahnya sudah saling mendukung gitu. Karena kan beberapa itu kan Menteri Luar Negeri itu Aragachi, Menteri Luar Negeri Iran itu kan berulang kali kan pergi ke ke Rusia untuk menjamin itu kan pasokan drone, pasokan senjata dan istilahnya informasi intelijen itu kan ketika ada invasi ini. Jadi bahwa Iran dan istilahnya Cina dan Rusia itu sudah memang istilahnya membuat strategi menyiapkan Iran itu siap berperang sendirian. Seperti itu. Jadi bantuannya itu tidak secara langsung, tetapi bantuan teknologi dan tersirat lah bantuannya. Diam-diam ya. Kan seperti dukungan satelit itu kan sangat penting kan, bantuan kalau teknologi, bantuan mata-mata, intelijen. Gitu. Tanpa itu kan akan susah karena akan perang. Tetapi dengan simbolisasi kehadiran, menurut saya itu kehadiran Rusia dan Cina ketika latihan perang di Selat Hormuz itu sudah menunjukkan menunjukkan bahwa kita tidak berperang dengan sendiri. Walaupun mereka nanti keduanya akan oportunis gitu. Tapi kan istilahnya membangun semangat itu. Nggak akan melakukan perang terbuka lah terhadap Amerika ya. Udah biar aja Iran yang perang gitu ya. Iya. Nah ini prediksi kalau ini kita berandai-andai ya. Kalau misalnya terjadilah perang gitu, terus kemudian misal Iran kalah gitu, apa yang collateral damage-nya gitu ke Gaza kira-kira? Apa yang menjadi imbas dari kekalahan Iran misalnya gitu di Gaza? Ini kalau misalnya berandai-andai Iran kalah gitu misalnya. Iya, kalau secara finansial terutama untuk Hamas pasti akan melemah ya moralnya, karena kan dukungan Iran kepada Hamas kan memang sangat total. Betul. Ya, terutama dalam teknologi rudal, termasuk dalam suplai senjata ataupun dalam finansial itu kan kalau ini akan melemah. Jadi Israel itu sudah melihat kalau ingin melemahkan Hamas maka harus melemahkan Iran. Jadi tumbang sumbernya mata airnya. Karena kan nantinya itu efeknya itu Hizbullah itu kan. Hizbullah itu nanti ketika tidak lagi didukung sama Khamenei maka akan mudah semakin ditumbangkan. Betul. Begitu juga dengan di Yaman ya, di Houthi itu juga itu kan proksi-proksi dari Iran. Jadi untuk melemahkan proksi-proksi yang tadi itu Hamas Hizbullah itu maka titik simpulnya utamanya itu ditumbangkan. Seperti itu. Jadi ada kemungkinan bahwa nanti perlawanan Hamas akan melemah ketika Iran kalah. Ini kita berandai-andai kalau misalnya Iran kalah dalam perang.
Tapi kalau menang mungkin nggak? Mungkin saja, karena kan 54 tahun itu kan ya. Amerika berusaha menggulingkan Khamenei tapi tidak berhasil. Iya. Nah kalau seandainya menang artinya ini akan menjadi ya udah status quo aja kasus di Gaza, atau mungkin ada perubahan lain kira-kira? Kalau menurutku sih Iran kalah mungkin bisa jadi. Tapi kalah yang seperti apa? Kalahnya itu akan menimbulkan efek yang luar biasa. Timur Tengah jelas akan kacau. Analis Timur Tengah itu sudah memprediksi kalau rezim Iran jatuh, itu akan seperti Irak, akan terjadi perang saudara, perang etnis antara suku-suku, kemudian berdampak ke tetangganya, bahwa yang pro Syiah itu seperti di Arab Saudi kan ada minoritas Syiah itu. Mereka akan mengubarkan perang juga. Pokoknya akan kacau deh. Kemudian selama ini kan Iran mengklaim tidak memiliki senjata nuklir, tapi memperkaya uranium hingga 60%. Itu buat apa kalau nggak ke level senjata? Saya curiga ini ya meskipun di luar klaim ya, senjata nuklir kan mungkin bisa aja Iran memiliki, tapi kan dirahasiakan. Nah kalau benar-benar perang besar terjadi, Iran mengeluarkan senjata nuklir seperti yang dipaparkan para pakar hubungan internasional itu, kan dampaknya luar biasa. Yang jadi target adalah Israel itu pasti, bahwa rezim Iran tujuannya adalah melenyapkan Zionis Israel. Itu akan terjadi kalau benar-benar memiliki senjata nuklir. Dan ini sebenarnya ya menarik ya, karena saling berhubungan dan saling terkait sebenarnya nih kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia, apalagi di Timur Tengah. Ini pembahasan yang nggak akan habis nih. Ya Sobat Sindo juga pasti tahu ya. Ini Israel, Timur Tengah, Gaza itu sudah bertahun-tahun lah terjadi semacam itu dan seperti itu gitu. Dan memang belakangan ini petanya agak sedikit bergeser dan sedikit berubah, karena memang ada kekuatan-kekuatan di Timur Tengah seperti Iran yang kemudian ingin menunjukkan gigi menunjukkan taringnya gitu ya, untuk membela Hamas gitu ya, melawan Zionis Israel. Terus kemudian juga ada potensi perang dengan Amerika sebagai pendukung Israel. Di satu sisi ada Board of Peace di Amerika, ya kan, yang kemudian memberikan plan, kira-kira blueprint nanti nih gitu ya kan, di Gaza nanti akan seperti ini, kita rekonstruksi gitu ya di Gaza gitu ya, untuk membangun ini membangun itu, tapi tanpa dasar yang jelas sebenarnya ini nanti untuk siapa gitu ya, pembangunan ini buat siapa, apakah buat rakyat Palestina atau memang dikembalikan lagi ke Israel yang menjajah. Kita juga nggak tahu gitu kan akhirnya gitu. Termasuk juga pengutusan pasukan yang ada di situ. Nih mungkin nanti bisa ditambahin ini kesimpulan dari saya ya. Ada pasukan yang diajak gitu ya dari berbagai negara untuk berkumpul di Gaza. Terus kemudian yang jadi pertanyaan selanjutnya tupoksinya apa? Kalau melucuti senjata lawan atau melucuti senjata salah satu, artinya akan ada pembelaan dari salah satu. Berarti tidak ada di tengah gitu, dan artinya akan menimbulkan konflik baru sebenarnya dengan penambahan pasukan yang ada di sana dari negara-negara di luar Israel dan Amerika. Nah ini kurang lebih seperti itu ya gambaran peta yang terjadi. Mungkin Mas sebagai penutup, mungkin Mas Andika dan Cak Imin bisa menambahkan, silakan Mas kira-kira. Ya kalau saya pertama, peran dari pasukan stabilisasi internasional harus jelas. Dia pasukan force of peace atau for enforcement, pasukan penjaga perdamaian atau pemaksaan perdamaian dengan kekerasan. Ya. Itu harus jelas dulu. Kemudian ini yang kesimpulan ya kalau saya, momen untuk mereformasi Dewan Keamanan PBB. Ini ya. Ini isu yang selalu dibawa sama Cak Imin ini Sobat Sindo.
Karena apa? Dewan Keamanan PBB kan memiliki hak veto yang selama ini mengganjal setiap konflik untuk diselesaikan. Ya. Setiap konflik dunia tuh pasti terganjal hak veto dari Dewan Keamanan PBB. Dan yang melakukan veto adalah Amerika, sekutu Israel. Sudah seharusnya direformasi, sudahlah nggak usah ada Dewan Keamanan PBB. Tapi gantinya juga jangan board of peace juga. Iya. Harus ada yang diketuai oleh Amerika. Iya. Oke. Bentuklah dewan lain yang lebih proporsional, seluruh negara dilibatkan. Iya. Nggak usah ada dan lebih netral. Nggak usah ada veto-vetoan juga. Kalau menurut saya sih seperti itu. Oke. Kalau menurut saya Indonesia seharusnya tidak terjebak gitu ya dengan kepentingan Amerika itu di Board of Peace. Karena kan Amerika itu adalah negara yang superpower kan, dia memiliki banyak kepentingan 1, 2, 3 dan Indonesia kan tidak boleh terjebak. Kalaupun terjebak juga harus melihat juga melihat kepentingan dalam negeri Indonesia itu seperti apa. Karena kan jangan-jangan nanti Board of Peace juga akan menjadi legitimasi Amerika itu untuk menegakkan perdamaian versinya dia dengan menginvasi Iran, dengan istilahnya menguasai separuh Gaza dan lain sebagainya. Jadi harus hati-hati dan ya melihat suara juga di dalam negeri seperti apa. Ya, Indonesia harus tegak lurus terhadap anti penjajahan. Iya. Iya kan? Iya dong. Iya, suara-suara itu. Suara-suara itu yang harus dibela dan harapannya hadirnya Indonesia di sana bisa menjadi sebenarnya pembalik arah gitu ya. Yang tadinya mungkin yang disampaikan Mas Andika gitu ya, bisa menjadi alat untuk malah menginvasi negara-negara gitu kan. Nah, Indonesia ada di situ untuk hadir menegakkan itu gitu, bahwa tidak bisa gitu. Kita di sini misi kedamaian gitu ya. Harapannya sih itu ya sebenarnya. Dan ini mudah-mudahan bisa disampaikan juga oleh Presiden kita Pak Prabowo Subianto yang sekarang sedang ada di Amerika. Ya, Sobat Sindo, kayaknya cukup ya pembahasan kita untuk kali ini di Sindoskop. Cukup komprehensif dan cukup luas sebenarnya pembahasannya, dan mudah-mudahan ini memberikan insight. Kalau ada pemikiran mungkin ataupun ada ide untuk pembahasan lebih lanjut terkait Sindoskop, boleh tulis di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.